kita berbincang dengan salah satu kandidat. Mungkin untuk tahap pertama. Ahmad Arifin Lubis, Kuncung Arsitek 98. Saya lulus tahun 2004. Alumni ISTN Arsitektur angkatan 2010. Saat itu saya ambil kelas karyawan. Sebenarnya Ibu Sita mau syuting podcast apa mau ngurusin NTT? Ya? Syuting podcast apa mau ngurusin pemilu? Pemilu apa NTT? Apa NTT di pemilu? Yang jelas saja, 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 yang jelas saja. Halo, jumpa lagi di channel Ini Ars. Kali ini kita ada keriaan event di Ini Ars, pemilihan Ketua Umum Ikatan Alumni Arsitektur ISTN periode tahun pemilihan 2021. Dengan keterbatasan waktu dan kondisi, berharap sih tadinya para kandidat bisa hadir dalam satu frame, langsung tatap muka, langsung berdialog. Tapi karena satu dan lain hal, kita buat dengan versi yang berbeda tapi tetap menarik tentunya. Simak terus di channel ini. Oke, pertama kita akan berbincang dengan kandidat 1, Ahmad Arifin Lubis, alumni arsitektur ISTN tahun 1998. Silakan untuk memperkenalkan diri, kandidat 1. Terima kasih Mbak Kety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mahadewa Mahadewi, saya Ahmad Arifin Lubis, Kuncung Arsitek 98. Saya lulus tahun 2004. Sedikit mengulas balik, kalau kita lihat dari CV-nya Lubis, bisa kali ya sedikit ceritakan aktivitas dulu waktu menjadi mahasiswa, kemudian setelah lulus seperti apa organisasi yang digeluti. Silakan Lubis. Ya, saya waktu kuliah beberapa mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam kampus maupun di luar kampus. Seperti dalam kampus itu saya aktif di Himpunan Mahasiswa Arsitektur ISTN. Terus beberapa kali saya juga sebagai ketua pelaksana kegiatan-kegiatan di HMA. Seperti saya pernah sebagai ketua pelaksana musik peduli Bengkulu. Waktu itu bencana Bengkulu, kita adakan kegiatan musik. Nah, saya juga pernah menjadi ketua invitasi sepak bola HMA ISTN. Terus beberapa kegiatan seminar-seminar saya juga ketua dan penanggung jawab seminar kebudayaan arsitektur Nusantara. Nah, saya juga beberapa kali mengikuti pertemuan mahasiswa arsitektur, Forum Komunikasi Mahasiswa Arsitektur se-Indonesia. Saya mengikuti mulai tahun 2000 itu di Makassar, tahun 2001 di Bali, sekaligus saya menjadi ketua delegasi. Tahun 2002 kita ada kegiatan Simposium Nasional Mahasiswa Arsitektur Indonesia di Surabaya. Terus FKMI-nya di Padang tahun 2002. Terakhir saya mengikuti 2023 sebagai koordinator Steering Komite Nasional Forum Komunikasi Mahasiswa Arsitektur se-Indonesia. Untuk flyer-flyer yang sudah beredar, sudah banyak ya dipaparkan visi, misi, program kerja. Mungkin secara singkat Lubis bisa sampaikan visi misinya seperti apa dan program kerjanya ke depan untuk satu periode ini seperti apa untuk Ini Ars. Oke Mbak, untuk visinya yang saya usung itu, visinya itu menjadikan Ini Ars ISTN sebagai organisasi dan tempat pengabdian bagi alumni-alumni arsitektur ISTN.
Sementara misi yang saya susun itu ada 3, yaitu yang pertama misinya itu menghimpun potensi ini INIARS-ISTN untuk berperan aktif dalam pengembangan arsitektur lewat karya-karyanya. Sementara yang kedua misinya adalah membangun kemitraan bersama stakeholder dan asosiasi yang berkaitan dengan kearsitekturan. Dan yang misi ketiga adalah memantapkan manajemen organisasi untuk kemajuan INIARS-ISTN. Itulah misi yang saya susun, Mbak, dan misinya untuk nanti yang akan kita jalankan ketika nanti saya terpilih sebagai Ketua Umum INIARS-ISTN. Untuk program kerjanya kita coba buat 2 nih, Mbak. Nah, 1 internal, 1 eksternal. Internal ini bagaimana kita coba menghimpun, bagaimana coba kita mendatabase di mana-mana alumni kita ini sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia. Dan bahkan mungkin alumni-alumni kita ini sudah sukses dan punya posisi mungkin di beberapa pemerintahan atau perusahaan-perusahaan besar lainnya. Untuk kultur alumni di ISTN ini agak sedikit unik, bukan sedikit, mungkin banyak kali ya. Dari mahasiswa, kemudian setelah menjadi alumni, mungkin di tempat lain akan berbeda dengan di ISTN. Untuk Lubis sendiri, sejauh mana bisa memahami kultur ISTN itu? Untuk menjadi bekal tentunya membawa INIARS ke depan seperti apa? Untuk kultur di ISTN ini memang yang saya rasakan sejak saya masuk ke ISTN itu memang dia mempunyai satu keunikan di dalam ISTN, bahwa setiap kita mau berorganisasi baik unit kegiatan maupun HMA itu harus lulus ospek. Nah, dan di dalam jurusan dia mempunyai kayak kita di arsitek itu OPH. Jadi kalau kita tidak ikut ospek, kita tidak ikut OPH, kita akan kesulitan mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam kampus. Kita tidak bisa ikut unit kegiatan. Nah, keunikan lainnya di ISTN itu, kalau di arsitek kita mengadakan kegiatan itu, jurusan-jurusan lain itu ikut membantu. Contohnya waktu itu kita pernah mengadakan kegiatan pameran untuk pameran arsitektur se-Jakarta. Jurusan-jurusan lain itu ikut membantu mendirikan stand, ikut membantu mendirikan panggung, tanpa kita minta. Itulah solidaritas yang saya rasakan selama ini di ISTN. Nah, di luar pun ISTN itu sangat disegani atau sangat diperhitungkan lah sama teman-teman arsitek kampus lain, baik di Jakarta maupun nasional. Jadi ide-ide, gagasan-gagasan dari ISTN ini selama ini di tingkat nasional cukup diperhitungkan lah gitu, Mbak. Oke, setelah kita mendengar paparan singkat dari Lubis tentang visi, misi, program kerja dan lainnya, sebagai penutup, menurut Lubis, apa yang membuat Lubis layak untuk dipilih sebagai ketua INIARS periode berikutnya? Bersinergi adalah kata kuncinya. Melalui wadah INIARS ISTN, kita bersinergi membangun kembali kejayaan kampus ISTN, khususnya arsitektur ISTN. Kampus akan mendapat promosi dari alumni sebagai tempat belajar yang direkomendasikan dan berkualitas. Jaya arsitektur ISTN. Ayo Mahadewa Mahadewi, kita sukseskan pemilu Ikatan Alumni Arsitektur ISTN. Alumni kita sudah banyak tersebar di seluruh penjuru negeri. Mari kita kembalikan kejayaan ISTN yang selama ini dikenal dengan solidaritasnya, kebersamaannya, dan integritasnya. Jangan Jumat, tapi Sabtu. Saya ada rapat hari Kamis. Arsitektur ISTN maju bersama barisan AA Lubis.
Selanjutnya perbincangan kita dengan kandidat 2, Tri Mulyadi, alumni Arsitektur ISTN P2K tahun 2010. Silakan untuk Tri memperkenalkan diri. Halo, nama saya Tri Mulyadi, saya alumni Arsitektur ISTN angkatan tahun 2010. Kebetulan saat itu saya ambil kelas karyawan atau P2K karena saya posisinya bekerja, jadi harus sambil kuliah yang menyesuaikan dengan jam kerja. Jadi Senin sampai dengan Jumat kerja, Jumat malam sampai dengan hari Minggu kuliah di ISTN. Coba tolong diceritakan, Tri, aktivitas selama kuliah dan setelah lulus, organisasi yang digeluti supaya kita lebih kenal. Silakan. Ya, karena kelas karyawan, jadi aktivitas di kampus saat itu saya nggak menikmati seperti masa-masa di STM ya, atau di kelas reguler. Kalau di reguler itu pasti ada masa-masa, ada kenangan manis, romantisme, kumpul setiap hari sama teman-teman, kawan-kawan. Tapi kalau kami atau saya lebih banyak datang ke kampus, ngerjain tugas, kuliah, makan siang, pulang. Jadi aktivitas kebanyakan di situ. Jadi tapi di luar kampus, aktivitas saya adalah bekerja dan aktif di beberapa organisasi di luar. Ada alumni Bikin Alam, lalu alumni STM Pembangunan, ikatan alumni, terus kegiatan sosial, lalu sebentar waktu itu aktif di ikatan remaja Masjid Agung Atin. Aktivitas organisasi setelah kuliah, jadi organisasi masih sama seperti saya masih kuliah, jadi masih terus berlanjut sampai dengan tahun 2018, 2019 mulai berkurang karena saya baru nikah, jadi fokusnya mulai bergeser, mulai berkurang. Yang tadinya fokus di luar, sekarang ngurus istri, jadi ya malu, pengantin muda. Tapi setelah lulus tahun 2016, saya lulus 2016, jadi 2010 masuk, 2016 lulus 6 tahun. Saya diajak oleh Bang Along, almarhum, untuk gabung ke Ikatan Alumni Arsitektur ISTN. Saya ingat almarhum, jadi saya hari ini maju sebagai kandidat ini semata-mata untuk melanjutkan perjuangan almarhum Bang Along yang sangat mulia niatnya untuk mengabdi ke kampus, untuk membantu Ikatan Alumni Arsitektur supaya lebih baik, bermanfaat bagi alumninya, dan yang terakhir supaya alumni P2K menjadi setara seperti alumni reguler, karena kita sama-sama alumni arsitektur, jadi tidak ada sekat di antara reguler maupun P2K, dan P2K Arsitektur ISTN adalah P2K yang paling aktif dibanding ikatan alumni atau alumni jurusan lainnya di ISTN. Selanjutnya masuk ke pembahasan visi misi dan program. Visi saya adalah mewujudkan Ikatan Alumni Arsitektur ISTN sebagai wadah pemersatu alumni yang dapat berkontribusi langsung terhadap eksistensi alumni dan juga eksistensi alma mater ISTN, khususnya program studi arsitektur di kawasan. Misi saya ada 4B. B yang pertama adalah bersatu,
bersatu. Yang pertama adalah merangkul seluruh alumni arsitektur ISTN tanpa melihat latar belakang, pandangan politik, umur, dan juga sara. Lalu yang kedua adalah mendorong terciptanya persatuan alumni melalui semangat kolaborasi untuk menciptakan kembali eksistensi alumni ISTN dan juga eksistensi ISTN. Lalu yang kedua adalah berdikari. Jadi kita harus menjadi, atau INIARS harus menjadi organisasi yang independen dan merdeka, bebas dari tekanan partai politik, kelompok atau golongan manapun, sehingga kita bisa bersikap kritis membangun, memberikan saran dan sumbangsi kepada Ikatan Alumni ISTN, kepada institusi ISTN, dan juga kepada pemerintah untuk kemajuan kita bersama. Lalu B yang ketiga yaitu bermanfaat. Jadi kita INIARS ISTN mendorong dan juga menyediakan adanya media yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh alumni tanpa terkecuali baik yang muda sampai yang tua, sehingga dapat terjadi pertukaran informasi, pertukaran bisnis atau kerjasama sampai dengan lowongan pekerjaan. Lalu B yang terakhir adalah back to campus. Jadi INIARS harus mendorong terciptanya komunikasi yang baik dengan kampus, sehingga kita bisa memberikan atau menjadi simpul penyambung antara potensi alumni yang ada dengan kebutuhan calon-calon alumni, calon-calon pengurus INIARS ke depan yang masih kuliah, sehingga dapat meningkatkan kualitas, mutu, dan kompetensi calon-calon alumni arsitektur ISTN ke depan. Untuk Tri, kultur alumni di ISTN itu kan agak berbeda mungkin ya dari alumni tempat lain. Sejauh mana Tri memahami kultur alumni ini sebagai satu modal dalam penentuan program ke depan? Kultur yang mempengaruhi. Jadi saya jadi teringat almarhum Pak Hadi, dosen saya. Hidup saya atau aktivitas saya di luar kampus itu berpengaruh sekali. Setelah berpengaruh positif ya, setelah saya dapat pelajaran atau ketemu intens dengan Pak Hadi di kelas. Jadi beliau mengajarkan berpikir kritis, juga solutif, lalu berprinsip, dan kita dituntut atau kita diajari untuk melihat suatu isu atau permasalahan melalui pandangan helikopter eye. Jadi jujur itu merubah hidup saya banyak hal, baik di pekerjaan, di rumah maupun di organisasi, sehingga dampaknya saya semakin punya mental yang lebih oke, punya otomatis terbentuk strategi-strategi di otak saya ini. Jadi terus lalu ketika punya masalah saya dibanding teman-teman, jadi ketika teman-teman gimana nih masalah besar, saya selalu bilang enggak, ini masalah besar tapi bukan masalah yang impossible, ini possible gitu. Ini memang kemungkinannya kecil tapi bukan tidak mungkin, ini mungkin gitu. Walaupun kecil kemungkinan. Jadi saya terima kasih sekali ke almarhum, semoga almarhum diterima di sisinya, sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan diterima seluruh amal ibadahnya, karena saya meyakini amal jariah ini sangat bermanfaat bagi saya, mungkin juga teman-teman yang lain. Jadi terima kasih Pak Hadi, terima kasih Prodi Arsitektur ISTN, dan juga dosen-dosen yang lain yang mengajarkan kami untuk bersikap
on the track ya terhadap aturan, terhadap lingkungan sosial, tidak mengganggu, lalu juga harus punya ego. Jadi alumni arsitektur itu harus punya ego, jadi momen-momen tertentu itu penting punya ego. Jadi terima kasih dosen-dosen, terima kasih arsitek. Program kami ada 3. Jadi selain kegiatan normal yaitu reuni, buka bersama, halal bihalal dan sebagainya, ada 3 program unggul yang harus kita fokuskan, yaitu yang pertama simbol persatuan. Jadi kita di internal arsitektur ISTN harus meningkatkan peran perwakilan angkatan sehingga terbangun jaringan yang kuat dari sisi komunikasi maupun dari sisi informasi di internal INIARS ISTN. Lalu simbol persatuan untuk eksternal, jadi kita mendorong kerjasama dengan lintas jurusan sehingga kita bukan hanya arsitektur tapi juga seluruh jurusan kita berkolaborasi bagaimana caranya supaya untuk meningkatkan eksistensi alumni secara umum dan juga eksistensi alma mater ISTN. Lalu program yang kedua, rumah virtual alumni. Jadi rumah virtual alumni ini mewakili misi persatuan dan berdikari, juga bermanfaat. Kenapa bisa begitu? Karena dengan rumah virtual alumni ini kita bisa terhubung satu sama lain, kita bisa saling kenal walaupun tidak pernah bertemu, tidak pernah diskusi. Jadi gambarannya seperti ini. Kita sudah punya website ya, iniarsistn.com. Kita harus manfaatkan itu dengan ada tambahan-tambahan. Tambahan di dalamnya adalah yang pertama portfolio karya. Jadi setiap alumni INIARS yang memiliki karya-karya desain itu bisa kita masukkan ke dalam website itu satu pintu, sehingga bukan hanya alumni arsitek yang melihat tapi juga alumni jurusan lain dan juga masyarakat bisa melihatnya. Lalu yang kedua, di dalam rumah virtual alumni ini juga terdapat database. Jadi database ini kita bisa akses. Misalkan kita mau cari informasi terkait siapa ya angkatan 97, siapa ya angkatan 2001, 87 siapa aja ya kayak gitu. Jadi supaya saling kenal, dan di dalamnya itu data lengkap. Misalkan saya masukkan CV saya, lulus tahun berapa, terus karirnya, posisinya seperti apa selama ini bekerja, sehingga ketika ada alumni lain, misalkan alumni tahun 83 atau 90 itu membutuhkan tim untuk kerjasama, maka tinggal cari di website ini mana yang kira-kira cocok untuk diajak kerjasama. Lalu di dalamnya juga terdapat marketplace. Jadi karya sudah ada, portfolio, database, lalu juga ada marketplace. Jadi kita tidak semua bekerja sebagai pegawai, kita tidak semua bekerja di bidang arsitektur. Ada yang punya usaha makanan, ada yang punya usaha pakaian, ada yang punya usaha jasa desain misalkan, ada yang punya usaha kontraktor, punya usaha penyewaan mobil rental. Nah, semua itu bisa di-post di dalam website itu. Saya bisa post usaha saya di sana, sehingga ketika alumni lain membutuhkan, saya mau bangun rumah, tinggal buka rumah virtual yaitu iniarsistn.com, tinggal cari mana ya usaha kontraktor misalkan, usaha desain mana ya, mana saya mau beli baju untuk lebaran, kira-kira seperti itu. Jadi tinggal buka INIARS ISTN. Selain kebutuhan kita terpenuhi
juga bermanfaat buat bagi alumni-alumni yang punya usaha, terbantukan, dan ya kita bisa saling mengangkat satu sama lain. Jadi kita tidak perlu memperkaya orang lain, kita harus memperkaya keluarga kita sendiri melalui rumah virtual alumni ini. Lalu program yang ketiga adalah forum alumni faculty member. Jadi kita mendorong untuk terbentuknya forum alumni faculty member agar kita bisa membantu calon-calon alumni atau mahasiswa yang sekarang masih mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya mereka dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para Mahadewa Mahadewi, sehingga nanti ke depan prodi arsitektur itu bisa berkembang, bisa bertambah peminat-peminatnya. Lalu juga dari sisi organisasi INIAR STN bisa semakin maju ke depannya. Karena apa? Karena bibit-bibit unggul akan lahir tahun demi tahun dari program ini. Nah, saya punya tujuan membentuk 3 program ini, program Simpul, Persatuan, program Rumah Virtual, dan juga program Forum Alumni Faculty Member. Yaitu saya ingin menciptakan INIARS ini menjadi service based organization. Jadi bukan organisasi yang berdasarkan tokoh. Saya misalkan terpilih nanti, saya jadi ketua. Ketika saya tidak fokus, maka tim akan tidak fokus karena sistem belum terbentuk. Ketika ketua kuat, maka organisasi kuat. Jadi kita coba hilangkan ke depan supaya tidak ada ketergantungan seperti itu. Dengan service based organization ini, dengan 3 program ini, maka apabila ini berjalan, memang betul ini program yang butuh biaya, butuh effort yang besar, tapi saya yakin dengan kolaborasi kita bisa melakukannya. Nah, ketika ini sudah berhasil, sudah bisa jalan 2-3 tahun berjalan di launching, maka saya yakin ketua di periode berikutnya itu akan lebih mudah untuk menjalankan organisasi ini karena sudah menuju autopilot, dan juga alumni arsitektur akan semakin erat, semakin kuat, dan hasilnya semakin hebat. Oke, selesai juga akhirnya. Sebagai penutup, Tri bisa sampaikan apa yang membuat Tri layak untuk dipilih sebagai ketua Ikatan Alumni Arsitektur ISTN periode berikut. Silakan, Tri. Saya ingin meyakinkan Mahadewa Mahadewi teman-teman, kalau misalkan saya menang, maka persatuan, kesetaraan, keeratan di Ikatan Alumni Arsitektur ISN itu terbukti. Itu menjadi power bagi INIAR ISTN di lingkungan alumni ISTN secara umum. Karena apa? Karena ini akan jadi sejarah bagi alumni ISTN bahwa ada alumni P2K karyawan yang menjadi ketua Ikatan Alumni. Jadi saya nggak tahu. Saya punya banyak teman yang kelas karyawan juga di kampus-kampus lain. Mereka jauh sekali dari kegiatan-kegiatan alumni. Jadi kemenangan nomor 2 adalah kemenangan persatuan INIAR ISTN, kekuatan dan kehebatan. Terima kasih. Oke, setelah kita dengar paparan 2 kandidat, Ahmad Arifin Lubis sebagai kandidat 1 dan Tri Mulyadi sebagai kandidat 2, rasanya sudah cukup untuk kita bisa menentukan pilihan. Jangan lupa tanggal 11 September suara Anda, suara Mahadewa Mahadewi
menentukan nasib ini Ars ISTN ke depan. Jangan lupa yang belum mengisi database segera isi di link yang disediakan oleh panitia, karena dengan link ini, dengan database ini, Anda bisa memilih untuk pilihan Anda. Selamat memilih, memilihlah dengan bijak.